mungkin kalau dilihat dari nama, masyarakat pasti akan tahu asal daerah saya. Saya sedikit bercerita bahwa di daerah kami, ketika saya belum lahir, itu ada suatu pemberontakan yang namanya Permesta. Nah, pemberontakan Permesta inilah yang kemudian pada saat itu terjadi yang disebut masyarakat di daerah pergolakan, di mana sesuai namanya perang rakyat semesta ini juga melibatkan rakyat. Nah, namun konflik Permesta ini diselesaikan secara damai antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, khususnya Angkatan Bersenjata Revolusioner pada saat itu. Nah, solusinya pada saat itu Jenderal Nasution memberikan kesempatan kepada pemuda-pemuda kombatan Permesta yang dianggap menyerah kemudian kembali setia kepada konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia, diberikan kesempatan untuk mengikuti pendidikan di pusat-pusat kecabangan atau sebutlah di sana depo-depo militer ya pada saat itu, untuk menjadi militer reguler. Artinya untuk menjadi tentara reguler. Nah, kemudian banyak di antara mereka ketika dilatih di pusat-pusat depo-depo militer di Pulau Jawa itu mengalami kegagalan. Berhubung mereka-mereka ini adalah kombatan yang pada saat ikut berjuang memanggul senjata itu belum paham dengan yang namanya disiplin militer. Nah, sehingga banyak yang akhirnya punya cerita melawan pelatih atau tidak patuh kepada aturan di depo militer tersebut, akhirnya dikeluarkan. Nah, banyak di antara mereka yang akhirnya mau pulang ke daerah malu, sehingga mereka kemudian berangkat ke kota-kota besar dan di sana hanya menyambung hidup menjadi preman. Nah, ironisnya keluarga mereka di Sulawesi Utara pada saat itu memahami bahwa anak-anak mereka itu sudah menjadi tentara reguler. Nah, tetapi kenyataannya tidak seperti itu. Nah, ketika mereka mungkin sudah mempunyai dana untuk pulang ke kampung, kemudian mereka pulang ke kampung. Nah, disitulah keluarga-keluarga itu melihatnya dengan kekecewaan. Jadi seolah-olah sepertinya bahwa profesi militer itu ada satu titik atau satu masa di mana pada saat itu ya sudah, kalian ini kan pemuda-pemuda, mungkin karena dihubung-hubungkan dengan Permesta yang dikonotasikan sebagai pemberontak, itu mungkin yang menghalangi kalian untuk menjadi militer. Boleh dikatakan di etnis kami, etnis Minahasa, jumlah militer yang berasal dari daerah kami ini boleh dikatakan sangat minoritas. Nah, dari situlah kemudian banyak asumsi daripada masyarakat kami mengasumsikan bahwa agak sulit kalian yang berasal dari daerah itu untuk menjadi seorang militer, apalagi yang berasal dari Sulawesi Utara. Menurut saya itu adalah tantangan. Disitulah challenge-nya. Nah, saya sampaikan kepada orang tua saya akan mendobrak tantangan tersebut. Nah, saya akan buktikan bahwa saya sangat terindoktrinasi dengan seorang pelaut yang datang ke daerah kami membawa sebuah kapal TNI AL pada saat itu, dan kami para pemuda SMTA yang masih duduk di bangku SMTA bisa naik ke kapal perang tersebut. Kemudian pada saat itu si pelaut itu bercerita gitu, bahwa gantungkanlah cita-citamu setinggi bintang-bintang di langit. Saya kemudian berpikir, apa maksud menggantungkan cita-cita setinggi bintang-bintang di langit? Si pelaut itu kemudian menjelaskan, sebagai pelaut mereka biasanya kalau alat-alat kompas mekanisnya mengalami kerusakan, maka mereka dilatih untuk bernavigasi dengan menggunakan bintang, dan bintang ini bisa mengarahkan mereka ke tempat tujuan. Dalam hal ini adalah ke pelabuhan-pelabuhan yang ingin mereka tuju. Nah, demikian juga dengan cita-cita. Kalau kita gantungkan setinggi bintang-bintang di langit, seolah-olah itu akan menjadi guidance atau sudut kompas yang akan mengantarkan kita kepada cita-cita. Nah, itulah yang akhirnya saya pedomani, dan saya menuruti kata hati saya mendaftar masuk Akademi Militer.
Kemudian diterima menjadi Taruna Akademi Militer dan tahun 1993 saya dilantik menjadi perwira TNI Angkatan Darat. Saya mengalami keberuntungan di mana pada saat saya mengikuti tes ini, Komandan Resimen Taruna yang pada saat itu dijabat oleh seorang kolonel di Akademi Militer ini, itu adalah salah satu pelatih saya di Paskibraka.